فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masih di tafsir Ibnu Katsir tentang alhamdulillah tentang makna tilawah yang sebenar. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Sufyanus Tsauri haddatsana Zubaid an Murrah an Abdullah bin Mas'ud fi qawlihi yatlunahu haqqa tilawatih qala yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Baik, tilawah bermakna ittiba', yaitu apa? Maknanya adalah benar-benar mengikuti kitab tersebut. Qala al-Qurtubi wa rawa Nasr ibn Isa an Malik an Nafi' an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi yatlunahu haqqa tilawatih qala yattabi'unahu haqqa tilawatih. Baik, disebutkan dalam catatan kaki ini sayang ya, catatan kaki cuma bilang disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsir beliau itu. Baik, summa qala fi isnadihi ghairu wahidin minal majhulin. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan di dalam sanadnya ada lebih dari satu rawi yang majhul, tentunya yang di bawah Nasr bin Isa. Fima dzakarahul Khatib, sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Khatib. Illa anna ma'nahu sahih, hanya saja maknanya benar. Ya, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Mas'ud. Wa qala Abu Musa Al-Asy'ari man yattabi'il Qur'ana yahbit bihi ala riyadil jannah. Barang siapa mengikuti Al-Qur'an, Al-Quran akan membawanya turun ke kebun-kebun surga. Baik. Intinya tilawah maksudnya adalah ittiba, bukan sekedar membaca, tapi memang betul-betul melaksanakan isinya. Wa qala Umar bin Al-Khattab humul ladzina idza marrau bi ayati rahmatin sa'aluha. Mereka berarti marru. Humul ladzina idza marru bi ayati rahmatin sa'aluha minallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila melewati satu ayat rahmat, mereka memohon rahmat kepada Allah. Wa idza marru bi ayati adzabin ista'adzu minha. Dan apabila melewati satu ayat azab, mereka mohon perlindungan dari siksaan tersebut. Baik. Intinya adalah betul-betul membaca dan meresapi, sehingga kalau ada ayat rahmat, mohon rahmat, kalau ada ayat azab, mohon perlindungan dari azab, dan seterusnya. Menunjukkan mereka beriman kepada isinya. Qal wa qad ruwiya hadzal ma'na 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, zahirnya ini adalah penukilan dari kalam Qurtubi. Telah diriwayatkan makna ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'ruf di dalam Sahihain dan juga di dalam Sahihul Musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati ayat rahmat, beliau menyempatkan untuk memohon rahmat. Kalau melewati ayat azab, memohon perlindungan dari azab dan seterusnya. Innahu kana idza, tadi disebutkan di sini karena tidak dikasih titik dua di sini ya. Innahu kana idza marra bi ayati rahmatin sa'al wa idza marra bi ayati azabin ta'awwad.
bahwasanya jika beliau melewati ayat rahmat beliau mohon, dan apabila melewati ayat azab beliau mohon perlindungan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam rangkaian hadis yang panjang. Demikian pula Abu Dawud dan seterusnya. Dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Tayyib, tamam. Wa qauluhu ulaika yu'minuna bih. Firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab suci. Khabarun an alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ini sebagai khabar dari apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang mereka itu kami beri kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Man aqama kitabahu, yaitu orang yang menegakkan kitab Allah. Bukan sekedar membaca, tapi memang menegakkan betul-betul kitabullah sebagai imam bagi mereka, bukan sekedar bacaan atau dongengan masa lampau. Min ahlil kitab, min ahlil kutubil munazzalah, dari orang-orang yang diberi kitab-kitab yang diturunkan itu. Alal anbiya il mutaqaddimin, kitab yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Haqqa iqamatih, dengan sebenar-benar penegakan. Amana bima arsaltuka bihi ya Muhammad, orang itu beriman kepada apa yang mana aku mengutuskan engkau dengan membawa kitab itu, wahai Muhammad. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu. Seandainya mereka, yaitu para ahli kitab, mau menegakkan Taurat dan menegakkan Injil dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maksudnya adalah yang turun pada masa mereka ini, yaitu kitab Al-Quran, karena dia datang dari Rabb mereka. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, pastilah mereka akan makan dari arah atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Baik, dan ini menjadi dalil tentang di antara kunci-kunci datangnya rezeki adalah menegakkan kitabullah. Seandainya mereka mau menjalankan isi kitab suci, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari arah atas, dari arah bawah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang langsung seperti yang di zaman Bani Israel, mendapatkan manna, mendapatkan manna wasalwa. Karena apa? Itu adalah berupa semacam embun yang seperti madu, memang turun dari atas. Juga mendapatkan daging burung-burung kecil, itu juga boleh dikatakan dari atas, karena namanya burung itu terbang. Baik. Atau seperti yang di zaman Nabi Isa, yaitu Hawariyun mendapatkan hidangan dari langit. Umat ini mereka tidak dimanjakan oleh Allah karena memang akalnya lebih sempurna, mereka tidak memerlukan pemanjaan seperti anak kecil. Bukan berarti menghinakan, tapi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tibbun Nabawi bahwasanya umat Muhammad SAW memang akalnya lebih sempurna, sehingga mereka tidak memerlukan keajaiban yang seperti yang diminta oleh pengikutnya Musa atau keajaiban yang diminta oleh pengikutnya Isa agar imannya kuat. Umat ini asal imannya sudah sangat kuat secara fitrahnya, sehingga tidak memerlukan yang seperti itu. Sehingga sekedar dikasih hujjah saja mereka menerima tanpa harus ada keajaiban yang aneh-aneh. Baik. Makanya rezeki yang datang dari atas itu seringkali adalah rezeki yang tidak langsung, dalam artian berupa air hujan, lalu barulah air hujan itu menumbuhkan tanaman, mendatangkan buah-buahan, biji-bijian. Atau boleh jadi itu juga rezeki yang langsung, dalam artian dia menjadi minuman bagi mereka, minuman bagi ternak-ternak mereka, dan seterusnya. Intinya berita Allah ini benar,
bahwasanya rezeki memang datang dari atas, terkadang rezeki juga munculnya dari bawah, yaitu dari tanaman-tanaman yang tumbuh dan dari mata air yang memancar dan rezeki yang lain. Intinya mereka akan didatangi rezeki dari berbagai sisi dan semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Adapun sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini adalah di sini Allah Ta'ala menyebutkan ada 3 jenis kitab suci. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian wa ma unzila ilaihim, ini tidak lain adalah Al-Qur'an. Karena ini sudah menunjukkan urut-urutan. Injil datang setelah Taurat. Setelah itu masih ada kitab suci lagi, maka tidak lain adalah Al-Qur'an. Berarti manakala ayat Al-Maidah ini menunjukkan tentang Al-Qur'an, maka untuk ayat yang di hadapan kita, ayat Al-Baqarah ini, ulaika yu'minuna bihinya ini adalah kembalinya kepada Al-Qur'an. Baik. Jadi ada perpindahan dhamir di sini yang diinginkan oleh Imam Ibnu Katsir. Karena ayatnya apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Di sini ada perpindahan dhamir. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab suci, yatlunahu, mereka membacanya, di sini kembali ke kitab yang mereka terima itu, yaitu apa? Taurat, Injil dan yang semacam itu. Haqqa tilawati, dengan sebenar-benar pembacaan, itu juga kembali ke kitab yang tadi. Kemudian ulaika yu'minuna bihi, bihinya ini bukan lagi ke kitab yang tadi, tapi kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Baik, inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir sekarang ini. Dan itu semuanya adalah mungkin. Memang mereka beriman kepada kitab yang mereka miliki, juga beriman kepada kitab yang turun di zaman mereka, yaitu mereka di zaman Nabi Muhammad sekarang, para ahli kitab yang sekarang sedang diajak bicara itu, yang sedang dibicarakan itu. Baik. Kemudian waqal, sekarang dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya dhamir yu'minuna bihi, bihinya ini bukan kembali ke kitab yang dulu-dulu, tapi kitab yang sekarang ada, yaitu Al-Qur'an. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakan wahai Rasulullah kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai', kalian tidak ada di atas sesuatu, maksudnya adalah sesuatu yang layak untuk dinilai, yang ada harganya, hatta tuqimut taurata wal injil, sehingga kalian menegakkan Taurat. Jelas menegakkan Taurat itu bukan hanya membaca. Apa gunanya membaca setelah yang mana setelah itu sikapnya adalah sami'na wa asoina, kami dengar dan kami durhaka, tak ada gunanya itu. Tapi menegakkan maksudnya adalah benar-benar mengamalkan isinya. Kemudian wal injil, dan ketika turun Injil maka yang ditegakkan adalah Injil. Kemudian Allah mendatangkan yang ketiga, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Baik. Berarti beriman kepada kitab suci yang memang turun, yang sudah diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Kalau di zaman Nabi Musa ya Taurat, dan Taurat sudah mengisyaratkan adanya nabi-nabi setelahnya, dan mereka diwajibkan untuk mengikuti nabi-nabi yang setelah itu, sampai datangnya Nabi Isa dengan membawa Injil. Maka jelas di zaman itu yang wajib ditegakkan adalah Injilnya. Taurat sudah mansukh. Kemudian Injil sudah mengisyaratkan, bahkan sudah menyebutkan secara jelas akan nabi yang terakhir dengan membawa kitab yang terbaik, yaitu Al-Qur'an. Maka ketika sudah turun Qur'an, pelaksanaan dari Injil adalah yaitu harus mengamalkan isi Qur'an, karena Injil sudah terhapus. Baru kalau mereka menjalankan ini, mereka dikatakan ala syai', ada di atas ajaran yang terpandang. Tidak seperti dakwaan-dakwaan yang disebutkan oleh ahli kitab.
Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara tidak di atas suatu agama yang terpandang. Orang Nasara mereka mengatakan orang Yahudi tidak ada di atas agama yang terpandang. Padahal mereka sudah membaca kitab. Padahal mereka membaca kitab. Baik. Jadi apa? Yang penting bukan ini mengejek itu mengejek ini. Tapi yang penting adalah lihat hujah di dalam kitab itu sendiri menyuruh apa. Nah, kalau sudah dijalankan berarti apa? Hum ala syai'. Mereka itulah yang di atas sesuatu. Sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW, pengikut Taurat yang sebenar adalah orang-orang yang memang beriman kepada Al-Quran. Demikian pula pengikut Injil yang sebenar adalah yang memang mengikuti Al-Quran. Baru dikatakan ala syai', di atas suatu ajaran yang terpandang, yang benar. Ai idza aqamtumuha haqqal iqamah, yaitu apabila kalian menegakkannya dengan sebenar-benar penegakan, bukan malah diruntuhkan ajaran kitab suci itu dan dibuang ke belakang, berarti bukan menegakkan namanya. Wa amantum biha haqqal iman, dan kalian mengimaninya dengan sebenar-benar keimanan. Wa saddaqtum ma fiha, dan kalian membenarkan apa saja yang ada di dalam kitab-kitab tadi. Minal akhbari bima ba'asi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa berita-berita tentang diutuskannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'tihi wa sifatih, beserta karakternya dan sifatnya. Wal amri bittibaih, dan apalagi yang di dalam kitab suci yang terdahulu adanya perintah untuk mengikuti Muhammad. Wa nasrihi wa mu'azaratih, menolong beliau dan mendukung beliau. Baru ini dikatakan apa? Sudah mengikuti kitab suci. Baik. Qadakum dzalika ilal haqq, maka perbuatan ini, pengamalan seperti inilah yang akan memimpin kalian kepada kebenaran. Wattiba'il khairi fid dunya wal akhirah, akan memimpin kalian untuk mengikuti kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, maka seperti yang telah terjadi selama ini, yaitu kalian dilaknat oleh Allah, wahai ahli kitab. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Justru yang terjadi adalah mereka dilaknat. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lidah Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka selalu melampaui batas, mereka mendurhaka dan melampaui batas. Tapi kalau mereka mau ikut kitab suci sesuai dengan datangnya, sesuai dengan penunjukannya, maka kalian akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tayyib, kama qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka, siapa mereka ini? Padahal ayat ini rangkaiannya terkait dengan wahyu Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Orang-orang yang mengikuti Taurat yang sebenar, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Jadi apa? Taurat sendiri sudah menyuruh. Bahkan di zaman Nabi Musa sendiri Allah sudah menyebutkan. Barang siapa merenungkan ayat-ayat dalam surat Al-A'raf, dialog Allah dengan Nabi Musa, kita akan mengetahui itu. Sejak yaitu apa? Setelah Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung, lalu gunung itu hancur, lalu Nabi Musa bertaubat kepada Allah, kemudian Allah memberikan kitab suci, lalu menjelaskan bahwasanya rahmat itu akan diberikan kepada orang yang ini, yaitu orang-orang yang mau mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Nabi Musa jelas beliau tahu kitab suci, mampu membaca buku, makanya diberi buku. Baik. Tapi rahmat itu akan Allah tetapkan bagi orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Jelas ini bukan mereka. Bukan apa? Orang-orang yang di zaman Nabi Musa. Berarti apa? Ini memang umat yang terakhir.
alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati dia itu tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Berarti memang apa? Mereka sudah diingatkan bahwasanya masa berlakunya Taurat ini ada batasnya sampai datangnya Injil. Kemudian yang mengikuti Injil juga ada batas waktunya, karena semuanya disuruh ikut Nabi yang terakhir yang namanya sudah tertulis di Taurat dan Injil. Dan ini menunjukkan kedalaman fikih dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, karena seluruh ayat yang beliau datangkan ini tadi, ada berapa yang beliau datangkan sampai pembacaan kita tadi? Wahid, isnan, ini ayat yang ketiga, salasah. Semuanya menunjukkan ada pembagian 3 kitab suci, Taurat, Injil, dan Quran. Dan intinya adalah mengikuti Nabi yang terakhir itu. Berarti memang ulaika yu'minuna bihi, dhamir hi-nya di sini adalah kitab yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala ta'ala, sekarang ayat yang keempat. Sebagai pendalilannya, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, sila kalian beriman kepada kitab ini atau kalian tidak beriman. Yaitu kalian tidak dipaksa, tapi ada konsekuensinya tentunya. Kemudian apa? Harusnya kalian mengikuti orang yang soleh. Orang yang soleh bagaimana? Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelum turunnya kitab ini, sebelum turunnya Al-Quran, apabila dibacakan kepada mereka kitab-kitab mereka, dohirnya adalah apa? Yutla alaihim, ini dohirnya adalah kembali ke ilmu. Apabila ilmu itu, jelas ilmu di sini adalah kitab-kitab yang sebelum itu, karena ini orang-orang yang sebelum itu memang sebelum turunnya Al-Quran, berarti umat-umat yang terdahulu. Apabila dibacakan ilmu itu kepada mereka, yakhiruna lil azqani sujada, mereka tersungkur sujud pada zakon mereka. Zakon itu adalah yang di bawah bibir itu apa? Di bawah mulut. Kalau orang Indonesia bilang janggut, kalau di sini apa? Yang dagu, aywa. Indonesia bilang dagu juga, betul, aywa. Dagu. Bagaimana ini? Kenapa sujudnya menempelkan dagu? Bukankah sujud itu adalah menempelkan kening dan hidung? Ini umat terdahulu. Terserah Allah cara sujudnya bagaimana. Intinya adalah di sini juga ada isyarat adanya kitab yang terdahulu, dan yang paling terkenal adalah Taurat dan Injil memang, dan kitab Al-Quran. Makanya aminu bihi, kembali ke apa? Al-Quran. Sila. Nabi disuruh ngajak bicara orang-orang yang di zaman beliau, yaitu dari kalangan orang Arab, dari kalangan orang Yahudi dan Nasara. Sila kalian beriman pada Quran atau tidak beriman. Tapi ketahuilah bahwasanya umat-umat terdahulu, mereka itu yang telah diberi ilmu sebelum turunnya Al-Quran ini, jika dibacakan kepada mereka ilmu tersebut, mereka tersungkur sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka mengatakan maha suci Rabb kami. Ini menunjukkan di dalam sujud zikirnya adalah tasbih. Demikian pula dalam rukuk juga. Cuma apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau yang sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi memang ada tasbih. Subhana rabbina, maha suci Rabb kami. Inkana, innya di sini adalah mukhaffafah minas saqilah. Asalnya adalah innahu kana. Sesungguhnya janji Rabb kami benar-benar dilaksanakan. Mereka beriman pada kitab-kitab yang terdahulu. Demikian pula karakter mereka adalah kalau mereka mereka mengetahui turunnya Al-Quran, mereka pasti juga akan beriman, dan mereka semakin yakin berita dari kitab-kitab yang terdahulu akan adanya kitab yang terbaik yang turun dibawa oleh Nabi yang terbaik. Betul-betul janji Allah itu ditepati. Ai in kana ma wa'adana bihi min sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lawaqi'an.
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kami tentang pengutusan Muhammad, sya'an yaitu amr, yaitu apa? Masalah risalah. Risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi. Baik. Orang-orang yang benar-benar sudah mengetahui kitab yang terdahulu dan beriman kepada isinya, kalau mereka itu mendengar Quran, mereka akan beriman kepada Al-Quran. Seandainya umur mereka panjang dan mencapai masa itu. Baik. Masih ada beberapa ayat yang beliau datangkan tentang masalah ini. Ilahuna wallahu a'lam.